Halo Healthy People Plus, saya dengan Dr. Indra Kurniawan, dokter spesialis penyakit dalam internis di Rumah Sakit Pluit. Pada kesempatan kali ini, kita akan membicarakan tentang diabetes mellitus atau penyakit yang kita kenal sebagai kencing manis. Nah, diabetes mellitus adalah penyakit yang ditandai dengan keadaan hiperglikemia, yaitu kadar gula darah rata-rata di atas normal, disebabkan oleh karena kelainan pada kerja di pankreas. Meskipun sudah tergolong sebagai penyakit yang kita kenal sejak lama, tapi diabetes masih merupakan salah satu topik kesehatan yang sangat penting dan menarik untuk kita bahas sampai hingga saat ini. Hal ini dikarenakan karena kejadian diabetes di Indonesia maupun di dunia semakin lama malah semakin meningkat. Bahkan data terkini menyebutkan bahwa kurang lebih 10% pasien di dunia, termasuk di Indonesia, mengalami penyakit diabetes mellitus, dan ditandai dengan seiring dengan modernisasi zaman, seiring dengan kita semakin kurang banyak aktivitas fisik dan disertai dengan pola hidup yang semakin menyenangkan, maka semakin banyak orang akan rentan mengalami diabetes. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang diabetes, kita pasti akan mikir, diabetes gejalanya apa ya, Dok? Saya nggak ada gejala, apakah perlu saya untuk tahu dan waspada tentang diabetes? Nah, diabetes ini seringkali tidak disadari bagi kita healthy people yang perlu kita ketahui. Jadi seringkali disebut sebagai asimptomatik alias tanpa gejala. Bila mana memang gula darahnya sangat tinggi, maka diabetes mungkin akan memberikan gejala berupa gejala khas maupun gejala tidak khas. Gejala khas adalah yang kita kenal sebagai trias poli, yaitu poliuri alias banyak berkemih, polidipsi alias banyak minum atau rasa haus yang meningkat, maupun polifagi alias rasa ingin makan terus alias nafsu makan yang meningkat, disertai dengan penurunan berat badan yang tidak kita ketahui sebabnya. Bila mana ada hal itu, tentu diabetes merupakan salah satu hal yang wajib kita pikirkan. Namun, diabetes juga sering timbul dengan gejala yang tidak khas. Antara lain adalah lemah badan, kesemutan, gatal-gatal, mata kabur. Bahkan untuk laki-laki misalnya disfungsi ereksi, ataupun untuk perempuan misalnya gatal-gatal di daerah sekitar genitalia. Jadi mengingat gejalanya yang tidak khas, maka kita perlu waspada tentang diabetes ini, terutama pada pasien yang beresiko tinggi. Apa saja sih populasi yang beresiko tinggi? Populasi yang beresiko tinggi, misalnya yang pertama adalah pada mereka dengan riwayat dari keluarga dengan diabetes, atau mereka yang pernah melahirkan bayi yang besar, dalam hal ini adalah lebih dari 3,5 kilo atau lebih dari 4 kilo. Atau yang ketiga, mereka memiliki gaya hidup yang kurang baik, misalnya makan makanan yang tinggi kalori, kurang aktivitas fisik, kurang gerak. Hal itu memicu terjadinya diabetes. Maka diabetes perlu kita waspadai dan perlu kita screening untuk berkala.